sudah ada kesepakatan tertulis antara pihak pemohon dan termohon memberikan hak asuhnya kepada pemohon, dan itu kita jadikan juga sebagai salah satu bukti. Dan antara pemohon termohon ini ya ibaratnya cerainya baik-baik lah. Sehat ya? Alhamdulillah. Kabarnya gimana? Kita mau jalan dulu ya. Pinggir ke kanan. Kiri bang, kiri bang, kanan nggak bisa. Kiri Oh, bang. main ini. Mana bisa bang? Untuk persiapannya mungkin bisa dikasih tahu nih, Devon seperti apa? Ini kira-kira apa yang belum? Gulung jangan. Kiri bang, kiri. Anak-anak gimana deh? Anak-anak sehat? Devon? 10. Boleh terus. Pesawat anjir. Nomor antrian 2. Silakan menuju loket 3. Silakan menuju layanan e-call. 3.943 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 1. Nomor antrian B4 dengan nomor perkara 2.3. Bang, dikit bang. Bareng-bareng bang. Boleh dikit aja bang. Dikit aja. Terima kasih banyak, makasih ya. Ya, cerita aja dari saya. Terima kasih banyak. Gimana ini tadi? Untuk itu sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya. Oke, ya, terima kasih banyak untuk perhatian. Terima kasih banyak untuk semuanya untuk ya semangatin. Ya, saya berharap terbaik sih. Mau doanya aja. Julainya nggak datang ya? Ya. Anak-anak gimana? Anak-anak gimana? Nanti ya. Kakak, maaf ya. Maaf ya. Gimana sih mobil ya kak? Assalamualaikum. Kakak permisi. Ada foto tulis sama anak mereka. Bye bye. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menunggu dari pagi. Agenda sidang hari ini panggilan kedua kepada Ibu Julia, namun beliau tidak hadir, jadi tidak ada mediasi. Menurut arahan Majelis Hakim langsung ke pembuktian. Kita dari pihak pemohon tadi telah membuktikan berdasarkan bukti-bukti yang kita ajukan dan saksi yang kita ajukan. Pada intinya kami dari pemohon hanya simple, cerainya ingin dikabulkan, permohonan cerai talaknya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan hak asuh ketiga anaknya ya jatuh kepada pemohon, namun tetap memberikan akses kepada pihak termohon untuk dapat mengunjungi setiap waktu tanpa syarat apapun untuk memberikan kasih sayang curahannya terhadap ketiga anak tersebut.
Mungkin itu saja rekan-rekan media. Kalau yang kan anak di bawah umur masih hak asuhnya sama ibunya ya bang. Kenapa akhirnya Dewan minta hak asuh dari dia bang? Sudah ada kesepakatan tertulis antara pihak pemohon dan termohon memberikan hak asuhnya kepada pemohon, dan itu kita jadikan juga sebagai salah satu bukti. Dan antara pemohon termohon ini ya ibaratnya cerainya baik-baik lah, begitu rekan-rekan media. Kesepakatan itu juga termasuk boleh tidak hadir di dalam sidang bang, makanya akhirnya Itu kita tidak menuliskan itu. Masalah hadir tidak hadir itu tergantung termohon ya. Kemauan termohon tidak hadir atau tidak hadir kita tidak tahu. Ya. Seperti itu rekan-rekan media. Jadi dari majelis hakim sendiri akan Putusan akan Rabu besok 3 Desember melalui e-court secara elektronik. Kita meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar yang terbaik bagi pemohon yaitu Pak Daehyun. bang, alasan sendiri Dewan kenapa mau hak asuhnya kenapa bang? Ya, itu sebenarnya nggak usah diutarakan. Teman-teman media sudah tahu sendiri, anak lebih dekat ke siapa, lebih nyaman dengan siapa, atau bagaimana ya, tanpa menyudutkan pihak lainnya. Itu tidak usah diungkapkan, publik bisa menilai sendiri bagaimana, apa, dan bagaimananya. Kami tidak perlu menjelaskan karena itu privasi dari klien kami. Mungkin itu saja, terima kasih. masih suka ketemu, Untuk klien kami tidak ada pembatasan untuk ketemu anak. Pemohon Bu Julia mau ketemu kapanpun anak, bermain dengan anak, tetap diberikan. Tapi sendiri udah ketemu Pak Nadeon tidak ketemu dengan Bu Julia, tapi Bu Julia ingin mengunjungi anak, tidak ada batasan, tetap bisa akses ke anak-anak. Mungkin itu ya teman-teman. Ibunya atau malah takut sama ibu? Mungkin cukup, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Bang, izin bang. Ya udah makan di sana. Yuk, mantep ya. Iya. Semua segini kan? Iya. Bisa banyak-banyak. Yuk, Ya, silakan. silakan. Oke, Ibu. Mengenai sidang Depun hari ini seperti apa agendanya dan tidak hadirnya dari pihak perempuan? ND ya. ND hari ini agenda sidangnya pembuktian hari ini tadi. Karena udah 3 kali dipanggil, pihak termohonnya tidak datang juga. Akhirnya setelah dinasehati, didamaikan ya oleh majelis hakim, ternyata ND-nya tetap dengan keinginannya untuk bercerai, maka akhirnya diperiksa oleh majelis hakim. Kemudian ditunda untuk musyawarah majelis tanggal hari Rabu besok tanggal 3 Desember. Jadi putusannya nanti di-upload di e-court secara elektronik. Berarti masih besok putusan sekalian atau Mas kemudian? Udah tinggal putusan aja besok. Untuk hak asuh anak sendiri ke tangan Depun ya Bu, biasanya kan dari pihak perempuan kalau untuk Ya, ND memang menggugatnya cerai dengan hak asuh anak. Tapi putusannya kan belum tahu dikabulkan atau tidaknya, kan besok putusannya. Seperti apa hasilnya besok putusannya. dari Baru berapa diambil. bukti yang dikasih dari pihak Depun sendiri?
Kalau berapa bukti nggak bisa kami sampaikan ya, itu kan yang meriksa majelis hakim. Untuk besok putusan di jam berapa kira-kira? Itu mah diupload di Ekot, jadi tidak sidang. Oke, berarti pengumumannya ada kira-kira di jam berapa? Itu yang bisa buka hanya yang bersangkutan saja. Iya. Berarti kurang lebih putusan ini fast track ya, kalau tidak ditinggalkan dari pihak Julia sendiri. Ya. Tentang bandingnya dari Aisyah, maksudnya dari pihak AA ya. Oke, ya. Ada daftar ya. Satu, ya. Oke, Bu. Daftar banding AA tanggal 25 November 2025, tapi kemudian dicabut kembali tanggal 27 November 2025 Alasan oleh yang bersangkutan. Hmm. Kalau alasan, kalau untuk pencabutan perkara banding kan tidak perlu alasan ya. Jadi itu hak yang bersangkutan mau dilanjutkan atau dicabut. Jadi itu sudah dicabut bandingnya, tidak jadi oleh yang bersangkutan. Aisyah. Bu, update sedikit langsung. Oh, Boleh. boleh. Ya, AR ya. AR vs AAF. Itu sidangnya kan Kamis kemarin ya. Kamis kemarin tuh sidangnya tuh, kemarin tuh pembuktian. Jadi yang pihak lawannya kan pihak AAF-nya ya, hadir 1 kali di sidang pertama, kemudian yang sidang keduanya kuasanya kan dicabut oleh yang bersangkutan, jadi tidak hadir untuk sidang selanjutnya. Maka oleh majelis hakim sidangnya dilanjutkan, kemudian sidang kemarin tuh hari Kamis kemarin dilanjutkan dengan tahap pembuktian, kemudian ditunda untuk musyawarah majelis atau baca putusan tanggal 11 Desember, elektronik juga. Oh, berarti 11 sudah langsung putusan ya? Iya, hasil musyawarah majelis 11 Desember. 11 Desember Mas. Ada iklan. Ekot ya. Oke Bu, balik lagi soal Raisa Bu. Dan ada nggak mungkin pengajuan lain itu mungkin yang memang harus dipenuhi oleh pemohon atau termohon gitu? Apakah memang udah Ini kan cerai gugat ya. Juga. Kalau cerai gugat kan nggak ada ikrah. Udah diputus nanti sudah. Kalau tidak ada upaya hukum banding maka berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari dari putusan itu di-upload di Ekot. Oke, untuk masalah personal segala macamnya itu sendiri untuk si Raisa itu Itu yang jelas hanya yang perkaranya cerai gugat ya itu. Itu aja. Oh, tapi berarti nggak bahas soal masalah atas soal itu ya? Masalah itu nggak bisa kami sampaikan ya, hanya dari majelis hakimnya tentang cerai aja gitu. Ya. Ya. Oke, makasih Bu. Terima kasih, Bu. kasih.